Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rektor UGM, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik UGM, serta para dekan dan Sivitas Akademika, pimpinan BPIP, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM, kemudian NGO Forum for Indonesia Development, dan para pemirsa, para hadirin melalui online di YouTube atau sarana lain. Pertama, untuk menyambut webinar ini, mari kita semua memanjatkan puji syukur sekaligus mengucapkan selamat kepada kita semua, seluruh bangsa Indonesia, karena pada hari ini adalah peringatan hari lahirnya Pancasila, di mana tadi sudah diadakan upacara kenegaraan dan upacara institusi di berbagai tempat. Kita harus syukur ini karena sesudah kita mempunyai sebuah negara yang merdeka berdasar Pancasila, kita ini maju pesat. Maju jauh melampaui dari apa yang bisa kita bayangkan ketika dulu Indonesia belum merdeka. Pendidikan kita sudah maju, kita sudah punya banyak profesor, punya banyak perguruan tinggi, punya banyak sekolah. Di mana dulu pada zaman sebelum kita merdeka itu merupakan sesuatu yang dilarang, dihalang-halangi oleh penjajah karena kemajuan pendidikan meniscayakan runtuhnya penjajahan. Kita sudah punya kemajuan ekonomi sekarang, sudah jauh melampaui dari apa yang kita bayangkan juga. Ada orang miskin sekarang, iya ada orang miskin. Tetapi seandainya Indonesia tidak merdeka, mungkin yang miskin itu ada sebanyak lebih dari 99%. Tetapi sekarang sebelum pandemi COVID-19, jumlah orang miskin itu hanya di kisaran 9-10%. Sudah jauh maju. Dengan segala kritiknya tentu saja. Perlindungan hak asasi manusia sekarang juga begitu kuat diletakkan di dalam dasar kehidupan kita bernegara, itu dalam undang-undang negara, di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu semua adalah berkah karena kita merdeka atau punya negara merdeka berdasarkan Pancasila yang bersatu, berdaulat, dan insya Allah menuju adil dan makmur. Oleh sebab itu mari kita jaga dan rawat negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan tetap bertekad menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Para peserta webinar yang terhormat, kepada saya diminta untuk menyampaikan pengantar singkat atau keynote speech tentang upaya melindungi warga negara dalam menghadapi COVID-19. Melindungi warga negara seperti disampaikan oleh Bapak Rektor tadi adalah sesuai atau berdasarkan tujuan negara kita yang tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana negara ini mempunyai tujuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai tugas. Jadi tujuan negara itu adalah tugas pemerintah untuk melaksanakannya, yaitu paling tidak 2 dari 4 tujuan negara itu yang terkait dengan topik ini. Yaitu negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta membangun kesejahteraan umum. Corona berdasar keputusan Presiden adalah bencana non-alam. Bencana nasional non-alam. Itu menurut keputusan pemerintah. Oleh sebab itu, maka berdasar situasi itu negara harus melaksanakan perintah pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu melindungi seluruh warga negara Indonesia, dan kita harus memerangi COVID-19 ini.
Untuk itulah maka langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah mencakup sekurang-kurangnya 3 hal. Pertama, melakukan tindakan penyelamatan. Begitu COVID-19 meledak dan Cina melockdown Wuhan pada tanggal 23 Januari tahun 2020, maka tanggal 28 Januari kita sudah membuat keputusan penting untuk mengantisipasi menyebarnya corona di Indonesia, yaitu membuat keputusan menutup penerbangan Indonesia-Cina. Jakarta-Beijing ditutup untuk menghalang atau mengantisipasi atau menolak menyebarnya virus karena di sana pusat virusnya pada saat itu. Jadi pada 5 hari sesudah lockdown di Cina kita sudah bertindak, menutup penerbangan. Sesudah itu 2 hari kemudian kita menjemput kira-kira 347 warga negara Indonesia yang ada di Wuhan. Kita letakkan di Natuna dengan segala kontroversinya. Itu satu, tindakan penyelamatannya. Yang kedua, memberikan pengobatan dan perawatan. Kita langsung membuat langkah-langkah pengobatan, perawatan, mendirikan rumah sakit yang memang khusus dibangun untuk serangan COVID-19 seperti di Pulau Galang, kemudian di Wisma Atlet, dan berbagai rumah sakit lain yang dimiliki oleh TNI Polri semua dihidupkan untuk memberikan pengobatan dan perawatan terhadap korban COVID-19. Kemudian pemerintah sesudah melalui diskusi panjang melakukan pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Pada waktu itu kontroversinya luar biasa. Ada yang setuju lockdown, kemudian ada yang mengatakan lockdown itu hanya pembunuhan. Akhirnya pemerintah memakai undang-undangnya sendiri, di mana di situ tidak lockdown seperti yang kenal di barat, orang langsung dikurung sepenuhnya dengan tindakan keras, tetapi juga tidak ada kebebasan yang berlebih-lebihan, sehingga kita memakai konsep PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Saudara sekalian, cakupan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk itu adalah menegaskan pemberlakuan protokol kesehatan sesuai dengan standar WHO. Kemudian memberikan bantuan-bantuan ekonomi serta menjaga agar kehidupan ekonomi tidak mati di dalam suasana PSBB itu, dan membuat jaringan pengaman sosial. Itulah yang kemudian melahirkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ya pernah digoreng-goreng, sampai sekarang juga digoreng-goreng. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 itu adalah satu jalan untuk membiayai langkah-langkah menyelamatkan rakyat seperti yang disebutkan di atas. Yaitu kita menyediakan dana yang semula tidak ada di dalam APBN, menyediakan dana sebanyak 405 triliun. 405 triliun. Untuk apa itu? Banyak. Satu, untuk pembelian peralatan kesehatan, untuk mensubsidi masyarakat yang terdampak oleh corona, untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin. Coba puluhan juta orang selama 3 bulan, negara akan membayari mereka selama 3 bulan, setiap bulannya 600.000 rupiah. Kemudian ada dana bantuan desa, ada dana bantuan sembako dan sebagainya. Yang keseluruhannya itu memerlukan dana yang tidak ada di APBN sebelumnya, karena kita tidak pernah menduga mau ada corona itu. Oleh sebab itu lalu dibuat Perpu.
Perpu itu mau memberi jalan kepada pemerintah agar bisa mengeluarkan uang dan mencari uang secara sah berdasar undang-undang dan dikontrol oleh DPR. Karena namanya Perpu, tentu nanti DPR akan mengesahkannya dan sudah mengesahkannya melalui undang-undang. Memang para hadirin, pada waktu itu ada gorengan dan sekarang itu masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Katanya Perpu yang kemudian menjadi undang-undang ini merupakan undang-undang untuk memberi dasar hukum, untuk melegalitas bagi terjadinya perampokan oleh pemerintah terhadap kekayaan negara, terhadap keuangan negara. Masya Allah, tuduhan ini luar biasa memang menyakitkan. Itu pun tuduhan yang juga dilontarkan oleh sementara anggota DPR pada waktu itu. Tetapi sesudah dibahas dengan fakta-fakta tentang kebutuhan kita, tentang hitungan-hitungan kita pada waktu itu DPR terus mengesahkannya. Ada 2 pasal sekurang-kurangnya yang dipersoalkan dari Perpu itu, Perpu untuk menyelamatkan rakyat itu. Pertama pasal 12 yang mengatakan bahwa postur anggaran untuk melaksanakan APBN itu diatur dengan Perpres. APBN berdasar Perpu itu diatur dengan Perpres. Ini dikatakan melanggar undang-undang. Karena menurut Undang-Undang Dasar setiap penerimaan negara terutama terkait dengan pajak itu harus diatur dengan undang-undang, termasuk pinjaman-pinjaman. Tudingan bahwa diatur dengan Perpres itu salah, itu tidak berdasar karena semua undang-undang APBN yang berlaku selama ini, semua undang-undang APBN yang berlaku selama ini menyatakan bahwa postur anggaran itu diatur dengan Perpres. Jadi itu sudah berlaku bertahun-tahun sehingga kita bisa menjelaskan kepada DPR, Anda sendiri sejak dulu juga sudah mengatur begitu. Kenapa sekarang meributkan hal yang seperti ini? Kan sama dengan APBN yang sedang berlaku sekarang. Yang dituduhkan lagi pasal 27 sebagai upaya melegalisir perampokan atau korupsi. Karena ada pejabat-pejabat tertentu yang jika melaksanakan tugas mencairkan dana, memanfaatkan dana berdasar Perpu itu untuk menolong masyarakat, itu bisa kebal dari hukum, tidak bisa dituntut secara hukum. Nah, ini juga tidak masuk akal tudingan itu. Karena apa? Karena tidak ada orang kalau melakukan tindak pidana itu tidak bisa dituntut secara hukum. Di situ disebutkan bahwa para pejabat tertentu yang melaksanakan tugasnya dengan iktikat baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan tidak bisa dituntut secara hukum. Itu mau memberi keyakinan bahwa pemerintah dalam melaksanakan itu tidak perlu ragu. Tetapi kalau pemerintah melakukan itu lalu ada korupsinya, maka tetap bisa dituntut secara hukum karena di situ dikatakan harus dengan iktikat baik mengeluarkan dana dan mengelola dana itu. Bahkan saya memastikan barang siapa melakukan korupsi di era sedang terjadi bencana seperti ini, maka ancaman hukumannya hukuman mati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahwa korupsi itu ancaman hukumannya maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Kecuali dilakukan di dalam keadaan bencana, maka ancaman hukumannya bisa hukuman mati. Itu adalah bunyi undang-undang. Jadi tudingan bahwa pasal 27 untuk melegalkan sebuah tindakan korupsi oleh pemerintah itu salah besar. Ya, dan sesudah dijelaskan ke DPR itu ya clear bahwa harus dengan iktikat baik. Kalau tidak ada iktikat baik, semua hukum itu menyatakan setiap tindak pidana itu kalau dilakukan dengan mens rea, dengan niat, dan ada aktu seriusnya, ada perbuatan nyatanya, maka tidak ada kecualinya harus dijatuhi hukuman. Lebih dari itu, sebenarnya DPR sendiri sudah membuat undang-undang, tidak kurang dari 8 undang-undang, yang menyatakan bahwa pejabat apapun yang melaksanakan tugasnya dengan iktikat baik itu tidak bisa dijatuhi hukuman pidana. 1. Pasal 50 dan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa petugas pemerintah yang melaksanakan tugasnya dengan baik
meskipun kemudian ternyata ada kesalahan, ya, ada kekeliruan, melenceng, itu tidak dapat dituntut. Bahkan undang-undang tentang DPR sendiri menyebut MD3 itu, undang-undang MD3 menyebut bahwa DPR dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa dituntut ke pengadilan. Itu sudah ada di undang-undang DPR. Ada di undang-undang Bank Indonesia, ada di undang-undang tentang perpajakan umum, ketentuan umum tentang perpajakan, undang-undang amnesti, teks amnesti, undang-undang ombudsman, dan semuanya itu ada pasal-pasal seperti itu. Dan tetap banyak orang yang dihukum meskipun ada pasal seperti itu kalau mengelola keuangan negara secara tidak benar. Para pemirsa, akhirnya setelah 2 bulan PSBB dilaksanakan, mulai ada kejenuhan. Mulai ada ide pelonggaran. Mengapa? Mengapa? Ada 4 hal penyebab. 1, masyarakat mulai galau dan stres. Karena dikurung terlalu lama, tidak boleh pergi terlalu lama. Mungkin kita juga merasakan, baru 3 hari sudah stres. Apalagi sesudah 2 bulan terasa. Ini harus ada relaksasi istilahnya pada waktu itu. Karena masyarakat sudah stres, masa dikurung terus. Yang kedua, ekonomi tidak bergerak. Banyak orang kehilangan pendapatan, banyak orang kena PHK, orang tidak bisa buka warung, orang tidak bisa ke warung. Orang mau cari makan juga susah. Bukan hanya uangnya tidak ada, tapi warungnya juga sudah harus tutup. Dan seterusnya, sementara bantuan dari pemerintah itu ada batasnya. Kemudian alasan yang ketiga, COVID-19 tidak bisa dipastikan kapan selesainya. Masa kita terus PSBB, padahal tidak tahu kita COVID ini kapan selesainya. Bahkan ada pernyataan dari WHO bahwa mungkin saja COVID itu akan ada untuk selamanya. COVID itu tidak akan pernah habis dari bumi ini. Itu pernyataan dari pejabat WHO juga. Oleh sebab itu maka diperlukan cara hidup baru. Diperlukan new normal life. Itu pemerintah berpikir tentang new normal life itu. Karena apa? Karena di tengah-tengah masyarakat sudah terjadi kegalauan yang luar biasa. New normal life itu diperdebatkan, mula-mula disebut relaksasi karena dikritik, bahaya loh ada relaksasi. Maka muncul kalau gitu ganti aja istilah pengurangan pembatasan PSBB. Kemudian jangan dikurangi, ganti new normal. Dan terakhir 3 hari yang lalu Gubernur Jawa Barat itu mengumumkan adaptasi kehidupan baru. Artinya apa? PSBB-nya dilonggarkan, larangan-larangan yang semula ada ditiadakan. Presiden sendiri pada akhirnya memakai istilah sendiri, yaitu kita membangun masyarakat produktif dan aman COVID. Apapun istilahnya, intinya sama. Kita harus move on. Tidak boleh kita dikurung terus. Tapi move on dengan cara yang terukur. Dengan prinsip utamanya ikut protokol kesehatan. Kita harus membuat cara hidup baru. Karena apa? Realitas bahwa COVID-19 itu ada. Masa kita bersembunyi terus? Nah sekarang dengan keyakinan bahwa COVID-19 itu ada, bagaimana caranya kita hidup dengan fakta bahwa COVID-19 itu ada. Maka buat cara hidup yang baru. Apa? Mungkin sementara nih kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, mengatur jarak. Kalau mau kuliah lah ya silakan kuliah, tapi jarak duduknya mungkin setiap orang 1-2 meter, dan sebelum masuk kelas rapid test misalnya atau apa. Pokoknya diikuti protokol kesehatan itu. Hadirin sekalian, kontroversi selalu ada. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju.
Di kalangan dokter sendiri misalnya, ada yang mengatakan COVID itu sangat berbahaya, mematikan, harus hati-hati. Tapi ada yang bilang, COVID itu penyakit biasa aja. Ada yang bilang begitu dokter. Jangan dikutip kata Pak Mahfud penyakit enteng, enggak, ini dokter yang bilang. Dokter WHO juga bilang begitu. Di ID sendiri ribut ketika bicara pemerintah mau lakukan pelonggaran, di ID ribut, di pemerintah juga kontroversial gitu. Katanya ini berbahaya sekali. Tapi Pak Andrianto, wakil ketua ID, itu mengatakan COVID itu kan seperti biasa lebih berbahaya lockdown katanya. Dia mengatakan itu ketika menghadap Sultan Hamengkubuwono tanggal 22 Mei. Jadi kontroversi di kalangan ulama juga. Dokter kontroversial, ulama. Tidak boleh tutup rumah ibadah. Ada yang mengatakan wajib ditutup menurut Nabi dan seterusnya. Ada pendapat yang berbeda. Itu biasa kontroversi. Ini negara demokrasi. Sosiolog juga beda-beda. Ada yang mengatakan pemerintah ini tidak pernah konsisten. Kemarin mau PSBB, sekarang sudah mau dilonggarkan. Tapi ada sosiolog yang mengatakan wajib hukumnya dalam situasi begini. Kontroversi selalu ada dan pemerintah harus mengambil keputusan. Itulah perlunya kita bernegara. Itulah perlunya kita membentuk pemerintahan. Mengambil keputusan dan memandu. Berdasar prinsip apa? Kita mau menyelamatkan, melindungi warga negara di dalam menghadapi COVID-19. Hadirin, akhirnya saya ingin katakan, pengambilan keputusan pemerintah itu tidak asal-asalan seperti banyak dikatakan orang di medsos. Ini tidak berdasar saintifik, dasarnya saintifik. Kita berkali-kali, hampir setiap hari kecuali di akhir pekan, kabinet itu rapat, menghitung dengan angka tentang risiko-risiko yang muncul itu. Misalnya tentang pembicaraan mau pelonggaran atau mau relaksasi atau mau masyarakat produktif itu. Itu di sidang kabinet ada 4 pemodelan matematik yang menghitung seberapa besar bahaya di tiap daerah dan tiap tingkatan. Misalnya BIN punya metode sendiri, ya. Menko Perekonomian punya metode sendiri, Bappenas punya metode sendiri, KSP punya metode sendiri, hitungannya dengan angka matematik. Faktor ini, ketemu ini, diketemu ini, kurangi ini kesimpulannya. Kesimpulannya sama meskipun hasilnya, meskipun metodenya berbeda. Yang hasilnya itu kemudian mempetakan, oh ini daerah merah, oh ini daerah kuning, oh ini daerah orange, oh ini daerah hijau. Yang menunjukkan tingkat risikonya begini di daerah ini. Ini tingkat risikonya begini, ini tingkat risikonya begini. Bahkan sekarang kita sudah masuk ke cara menghitung di tingkat desa. Di desa mana sekarang yang bersih, di desa mana yang ada 1-2 orang terkena COVID itu. Jadi tidak mungkin kita mengambil keputusan tanpa saintifik. Semua sudah dipertimbangkan, semua ahli sudah dipanggil. Jadi tidak mungkin pemerintah itu melakukan keputusan asal-asalan. Tetapi yang pasti pemerintah itu harus mengambil keputusan. Nah, terakhir sekali, untuk melindungi warga negara, maka pemerintah harus mengambil keputusan yang lebih maslahat. Tidak boleh terombang-ambing oleh kontroversi di tengah-tengah masyarakat, karena kontroversi itu pasti selalu ada. Nah, itulah pengantar dari saya, nanti dipersilakan dibahas masalah itu semua. Saya mengucapkan terima kasih atas webinar ini, karena tentu masukannya akan mencerahkan bukan hanya peserta webinar, tetapi juga pemerintah dan masyarakat. Menunggu hasil webinar ini yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi warga negara dalam menghadapi COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.